Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kembali akan menyapa kita pada minggu hari ini, diambil dari kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 seturut dengan terang tema khotbah untuk kita, jiwaku haus kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia punya masalah. Setiap manusia sering menemui masalah di sepanjang hidupnya. Sekuat apapun manusia itu tidak bisa menyingkirkan masalah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu kita perlu tahu apa yang harus dilakukan ketika masalah itu datang mendera kehidupan kita. Secara umum ada dua sikap manusia di dalam menghadapi masalah. Bahwa manusia itu memiliki dua sikap yang berbeda. Yang pertama, dia semakin mendekat kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupannya membuat dia berdoa kepada Tuhan, membuat dia beribadah kepada Tuhan, membuat dia semakin serius kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sikap yang kedua, sikap yang jauh dari Tuhan. Dia tidak mau berdoa, dia marah, kecewa karena berbagai masalah, tantangan yang dihadapi di tengah kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu cara untuk mengenal hati dan iman seseorang adalah dengan melihat bagaimana sikap mereka di saat ia sedang menghadapi sebuah masalah. Saudaraku, Mazmur 42 ditulis dengan maksud mengangkat keluar sebuah kondisi atau keadaan sulit yang dialami oleh pemazmur itu. Pemazmur sedang mengalami masalah demi masalah yang beruntun, yang bertubi-tubi sehingga menjadi tekanan berat dalam jiwanya dan sangat menggelisahkan dirinya. Itu sebabnya pemazmur berseru dalam ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Bagaimana sikap pemazmur di tengah-tengah pergumulan hidupnya? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang pertama sikap pemazmur menghadapi masalah dalam hidupnya, bahwa pemazmur memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Ayat 3 firman Tuhan tadi berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Memiliki jiwa yang haus kepada Allah, kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungai berair, dan
tanpa air pasti rusa itu mati. Demikian juga kerinduan daripada pemazmur kepada Tuhan. Bagi pemazmur bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus, memuaskan rasa lapar dalam jiwanya. Satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Ibarat air, bahwa manusia hidup membutuhkan air lebih dari membutuhkan makanan. Dan kita seperti rusa, air itu Allah sendiri. Mazmur ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa Tuhan itu penting sekali dalam hidup kita, karena tanpa Tuhan kita mati. Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling besar. Sikap yang kedua dari pemazmur dalam ayat 6, berharap kepada Tuhan. Ayat 6 tadi, mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dia berharap kepada Tuhan, artinya hidupnya bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menjadi sumber utama, Tuhan menjadi sumber utama, prioritas utama, tempat dia memperoleh pertolongan. Demikian juga halnya bagi kita. Tuhan harusnya menjadi prioritas utama dan sumber tempat kita memperoleh pertolongan itu. Pertanyaannya sekarang, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang saudara butuhkan, saudara inginkan dalam hidup ini? Apalagi kita dalam menghadapi banyak masalah dalam hidup kita. Siapakah yang paling saudara butuhkan, yang paling saudara inginkan dalam hidup ini? Tuhan atau manusia? Alkitab dengan keras mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Berharap dan mengandalkan manusia adalah kesia-siaan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara-saudari, firman ini mengajak kita memiliki kerinduan akan Tuhan. Kerinduan adalah keinginan yang sangat kuat untuk bertemu. Saat seseorang diliputi, saat seseorang dikuasai oleh kerinduan, maka seluruh pikiran, seluruh hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk bertemu. Sehingga tidak ada gunung yang tinggi untuk didaki, dan tidak ada lautan yang luas untuk diseberangi. Bahkan lautan apapun dia siap untuk mengarungi itu, untuk ditembus demi kerinduan bisa dipuaskan. Kerinduan adalah elemen utama untuk seseorang dapat membangun hubungan intim dengan Allah. Kerinduan pemazmur mengajarkan kita mengenai pentingnya kerinduan kepada Tuhan dalam membangun kehidupan rohani. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, hari-hari belakangan ini ada beberapa warga jemaat yang datang ke gereja. Mereka datang dengan satu kerinduan, hanya mau berdoa di gereja. Kami melihat di sini ada kerinduan besar untuk datang beribadah kepada Tuhan dalam gereja, dan kerinduan ini mendorong mereka harus datang untuk berdoa secara pribadi di gereja. Orang yang memiliki keintiman dengan Allah terlihat bukan hanya dari ketekunannya berdoa, ketekunannya beribadah, tetapi dari hasrat hatinya yang kuat
hasrat hatinya yang kuat kepada pribadi Allah dan apa yang diinginkan Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebab saudara, kehidupan rohani tanpa kerinduan kepada Tuhan menjadi hanya sekedar kegiatan agamawi dan berorientasi hanya di seputar ritual dan akan menghasilkan kemunafikan. Saudara tahu bahwa kemunafikan adalah rumah yang aman bagi segala macam dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur dengan keras orang-orang yang munafik, yang menyebut bahwa orang munafik adalah seperti kubur yang dicat putih dari luar tetapi di dalamnya kotor. Matius 23 ayat 27, firman Tuhan berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bangunlah dan kembangkanlah kerinduan kepada Allah. Ingatlah, kepuasan hidup akan terpenuhi apabila kita mengalami Tuhan. Sekali lagi, kepuasan hidup akan terpenuhi apabila kita mengalami Tuhan. Karena itu bangkitkan keinginan akan Tuhan. Lebih dari keinginan kita akan hal-hal yang lain dalam kehidupan dunia ini. Pertanyaan yang kedua buat kita, bagaimana caranya untuk membangkitkan kerinduan itu? Rindu digambarkan dengan kehausan. Seperti seekor rusa yang kehausan. Kehausan terjadi sebagai sebuah kebutuhan tubuh kita. Tubuh manusia yang membutuhkan tambahan cairan, tambahan air. Ketika seseorang mengalami kehausan, maka air menjadi barang yang paling berharga saat itu. Bila kita berada di dalam padang gurun yang gersang, maka air akan lebih berharga daripada emas. Berharga daripada emas karena kita sadar bahwa kekurangan cairan kita akan dalam bahaya. Hidup kita bahaya. Maka apapun akan kita lakukan dan berapapun akan kita bayar untuk kebutuhan terpenuhi. Haus kita terpenuhi. Kesadaran demikian harusnya menjadi bagian daripada kehidupan kita, menjadi bagian dari kerinduan kita kepada Allah. Hanya bisa kalau muncul kesadaran yang membutuhkan Tuhan, yang selalu merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan dalam hidup kita, maka kita berada dalam bahaya besar. Tidak ada yang dapat diharapkan untuk menjadi penolong dalam setiap persoalan kita, dalam setiap masalah kita yang kita hadapi. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menuju kesia-siaan tanpa ada kerinduan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kondisi itulah yang digambarkan oleh pemazmur hari ini. Pemazmur dalam perikop ini yang mengajak kita untuk sadar keadaan kita. Karena itu sadari keadaanmu dan selalu rindukan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Amin.